Yang kemudian menjadi perhatian kita juga adalah ketika penetapan tersangka dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan PDI Perjuangan ini politik lah, bla bla, syarat dengan politis gini segala macam. Nah, kalau dari pandangan penyidik senior KPK, politis nggak sih ini? Bukan penyidik senior, mantan penyidik. Mantan penyidik senior. Nanti dikirain saya mewakili KPK. Tapi gini, politis apa tidak politis, saya tidak kompeten ya. Saya bukan orang yang memahami soal politik ya. Tapi rasanya tindakan-tindakan yang dilakukan itu memang ada alasannya. Contohnya penetapan tersangka. Sebagaimana saya katakan tadi, memang dari 2020 pun sudah dibincangkan soal kaitan dengan Hasto. Soal tindakan-tindakan lain dan segala macam itu jelas ada. Kalau dibicarakan soal politik apa tidak, ya memang sulit ya, karena setiap kasus ditarik ke politik bisa saja gitu. Tapi masalahnya adalah, yang paling penting adalah ada nggak fakta perbuatan, ada nggak bukti-buktinya. Kalau itu ada, saya kira sangat lumrah atau lazim tindakan-tindakan dilakukan, memang harusnya begitu. Kalau mau diuji, sebetulnya ada alat buktinya apa nggak sih? Ada mekanisme di pra-peradilan. Ada mekanisme. Dan itu memang langkah hukum yang bisa dilakukan ketika memang mau menguji itu semua. Betul. Soal penetapan tersangka termasuk juga untuk menguji bukti-bukti tadi ya. Oke. Nah, ini yang kemudian juga menarik ya, Mas Novel. Mantan kader PDI Perjuangan Effendy Simbolon meyakini ini soal ada tidaknya sebenarnya campur tangan atau invisible hand begitu ya, penguasa pada saat itu begitu ya. Kita akan lihat dulu cuplikan dari Pak Effendy Simbolon yang merupakan mantan kader PDI Perjuangan. Kita lihat bersama. Ini nggak hanya sebatas seorang Hasto, saya kira. Ini harus tanggung jawabannya dari ketua umumnya dong. Ketua umumnya yang harus bertanggung jawab. Ya, meletakkan jabatan kan itu satria juga. Setahu saya justru Pak Jokowi bantu dia. Setahu saya selama ini. Ya, buktinya kan sampai dengan periode pengurus pimpinan KPK yang lama kan tidak pernah ada dikutak-atik. Ini kan periode yang baru. Nah, itu tadi kita dengarkan bersama mantan kader PDI Perjuangan yang mengatakan justru Pak Jokowi yang bantu dia, setahu saya selama ini. Nah, gimana nih? Saya nggak tahu ya. Tentunya itu di luar kompetensi saya gitu. Karena kalau saya tentunya bicara saya praktisi hukum, saya juga bidang hukum pendidikan saya dan pengalaman saya. Jadi kalau bicara terkait dengan yang disampaikan tadi, Effendy Simbolon, saya nggak bisa menilai, nggak bisa mengukur. Dan tentunya lebih banyak kepada persepsi rasanya. Kalau saya begitu ya, saya nggak bisa mengukur persepsi juga kan. Atau mungkin dia bicara fakta yang dia tahu, saya nggak tahu.